Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Orang zalim ketika melihat azab ingin kembali ke dunia untuk berbuat baik. Allah berfirman, atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia. Niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Quran Surat Az-Zumar ayat 58. Atau jiwa yang akan berkata saat melihat azab Allah telah mengepungnya di hari pembalasan. Seandainya aku memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia, sehingga di sana aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat baik. Dengan menaati Tuhan mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para rasul kepada mereka. Aku berangan-angan saat melihat azab, seandainya aku punya kesempatan untuk kembali ke dunia. Maka aku akan bertobat kepada Allah dan aku akan menjadi orang baik dalam melakukan amalannya. Tidak semua makhluk mati ketika tiupan sangkakala pertama. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Sangkakala pun ditiup tiupan pertama sehingga matilah semua makhluk baik yang di langit maupun di bumi, kecuali yang masih diizinkan hidup oleh Allah. Yang masih diizinkan hidup antara lain adalah Jibril, Mikail dan Israfil, mereka akan diwafatkan kemudian. Namun yang paling pasti adalah tidak ada dalil yang menyebutkan penjelasan terhadap mereka. Kemudian tiupan kedua untuk membangkitkan semua dari kubur. Orang zalim adalah orang yang berpaling dari peringatan Allah. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Tidak ada yang lebih besar kezalimannya kepada dirinya sendiri daripada orang yang dinasehati dengan dalil-dalil dari Allah. Kemudian dia berpaling darinya, dia tidak mengindahkan nasihat-nasihatnya, sebaliknya dia justru menyombongkan diri. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, mengingkarinya dan mereka tidak mengambil manfaat darinya. Suri Tauladan Rasulullah. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan sesungguhnya di dalam ada yang diucapkan, dilakukan dan dikerjakan oleh Rasulullah terdapat suri teladan yang baik untuk kalian. Dia dengan jiwanya yang mulia mengikuti peperangan, maka bagaimana kalian pelit dengan jiwa kalian dari jiwa Rasulullah? Dan tidaklah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang-orang yang mengharapkan hari akhir dan beramal untuk menghadapinya serta banyak mengingat Allah. Adapun orang yang tidak mengharapkan hari akhir dan tidak banyak mengingat Allah, maka ia bukanlah orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah bersolawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagai pemuliaan atas derajatnya. Wahai orang-orang mukmin bersalawat dan haturkanlah salam kepada Nabi. Makna solawat dari Allah adalah berupa rahmat dan ridho. Adapun dari malaikat adalah doa dan permohonan ampun untuk Nabi, sedangkan salawat dari orang mukmin adalah doa dan pengagungan. Sehingga dari itu, pujian atas Nabi dari penduduk langit dan bumi menjadi terkumpul dan tercucur. Penekanan penghaturan solawat dari Allah dan malaikat tanpa penyebutan salam menunjukkan bahwa solawat dari Allah dan malaikat sudah mencukupi.